Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita yang salat asar dulu, yang sudah salat sharing di sini. Hari ini mau ada sharing tentang masalah ta'aruf serta hikmah. Cuman di sini posisinya sharing ya, bukan kelas. Jadi bebas kalau ada yang punya masukan, ada yang punya ilmu yang lebih mumpuni, silahkan. Karena kalau untuk implementasiin, jadi kalau misalnya mungkin ada yang sedang dalam ta'aruf, ada yang sedang belajar masalah ta'aruf juga dan hitbah, terus punya ilmu yang lebih, silakan kita sharing bareng di sini. Jadi nggak harus dari saya sendiri aja yang ngomong, cuma aturannya cuma satu, jangan rusuh. Jadi gantian-gantian ngobrolnya. Oke, ya, kita mulai dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman di sini saya nggak main slide ya, karena saya pengen ini sharing, jadi nggak usah pakai slide aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanyain atau mau itu, mau kalau buat akhwat mau via chat silakan. Kalau misalnya yang ikhwannya mau ngomong silahkan. Nah, pertama yang kita harus tahu dulu, pertama sebenarnya yang kita mau bahas itu apa sih? Hari ini kan kita mau bahas ta'aruf. Mungkin di sini teman-teman banyak yang udah lebih paham gitu ya, ta'aruf itu apa, sering dengar juga ta'aruf itu apa. Nah, kita samain dulu persepsinya, apa yang saya dapat. Saya mau disclaimer dulu, ilmu yang saya dapat ini dari Ustadz Felix. Kalian juga bisa dengerin sendiri kok, bisa buat belajar juga di channel YouTube-nya, Spotify-nya ada. Itu judulnya, materinya itu di Ngaji Jomblo. Itu yang saya dapat. Jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih lengkap, mau yang lebih sistematik pembahasannya, bisa langsung di channelnya Ustadz Felix. Nah, yang kita bahas hari ini adalah ta'aruf. Ta'aruf itu proses perkenalan. Itu proses yang harus dilewatin setiap orang yang ingin menikah, gitu kan. Cuman menikah sih, yang namanya perkenalan itu banyak kok, bisa diimplementasiin banyak hal. Kalian mau bersosialisasi pun kalian bertaruh, kalian berkenalan. Tapi untuk yang sekarang kita bahas itu adalah proses untuk berkenalan, untuk proses pernikahan. Nah, di kondisi sekarang banyak yang menyamakan antara ta'aruf dengan pacaran. Karena berpikirannya hanya perkenalan gitu. Pacaran ya kenalan, ta'aruf ya kenalan. Terus apa bedanya antara ta'aruf sama pacaran? Apa hanya cuma dari segi bahasa? Enggak juga. Karena ta'aruf sendiri itu ada perintahnya Allah di Quran surat Al-Hujurat 11. Itu udah diciptakan dan ya, untuk tujuannya untuk bertaaruf juga, untuk saling berkenalan gitu. Nah, bedanya ta'aruf dan pacaran sendiri juga itu berbeda yaitu dari masalah komitmen, atau dari masalah proses perkenalan itu sendiri, apakah kita benar-benar mengenal pasangan kita atau tidak. Karena yang namanya berkenalan dengan seorang manusia itu bisa jadi kita saling menutupi. Nah, dalam proses pacaran itu kita biasanya akan menunjukkan sisi terbaik dari kita sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada yang sedang mengalami pacaran, atau ada yang sedang proses ingin hijrah dari pacaran dan pernah mengalami pacaran. Mungkin kalian juga merasakan bahwa apa yang kalian tampilin kepada pasangan kalian itu pasti ada sisi yang baik-baiknya aja. Karena apa? Nah, kalau dari sisi psikologisnya, kebanyakan orang yang berpacaran itu berangan-angan bahwa pasangan itu akan menjadi pasangan terakhir kita. Bisa sampai ke jenjang pernikahan, jenjang selanjutnya lah gitu. Sehingga nggak mau sampai mencari gara-gara gitu.
Jangan sampai kita menunjukkan sesuatu yang dia tidak suka. Yang akhirnya selama pacaran itu banyak sekali kepalsuan. Nah, akhirnya ketika sudah seperti itu, apakah kita benar-benar mengenal pasangan kita? Tentu tidak mungkin gitu. Kita nggak tahu jeleknya dia kayak gimana, ketika dia sedang capek seperti apa. Karena yang dia tunjukin itu hanyalah kebaikan-kebaikan yang ada agar si pasangannya itu atau agar pasangannya itu tetap mau sama kita gitu. Coba kalau kalian yang apalagi yang sekarang masih pacaran, mungkin kalau mau coba tunjukin aja kejelekan, salah satu kejelekan kalian. Mungkin misalkan yang punya kejelekannya apa ya, gak mandi gitu mungkin ya, gak mandi selama seminggu, coba ditunjukin ke pasangannya, mungkin gak mau gitu pasangan juga. Atau yang mungkin yang kemana-mana selengean gitu, mungkin juga pasangannya udah gak mau gitu kalau jalan bareng. Nah, sedangkan dalam ta'aruf itu ada proses kita itu harus secara terbuka semuanya. Kalau kita kebetulan pasangan ya, itu dengan konfirmasi yang mengetahui aslinya dia. Misalkan dia tahu ada dia juga udah dia orangnya yang sudah ngaji, calon pasangan kita udah ngaji, kita bisa nanya kepada guru ngajinya bagaimana pasangan itu. Nah, kita cari tahu apa kelebihan dari pasangan dalam masa depan kita, sehingga mereka tidak. Secara tujuan memang pacaran dan ta'aruf sering sama, yaitu pernikahan. Tapi bedanya orang-orang yang pacaran itu kebanyakannya pasti jawabannya doain aja, semoga secepatnya, atau enggak insya Allah tahun depan. Yang pada dasarnya sebenarnya mereka menjawab juga masih tidak tahu bener nggak ya tahun depan itu kita mau nikah, karena nyiapin juga belum gitu. Bener nggak ya kita bakal nikah, karena kita belum ada obrolan ke situ gitu kan, hanya sekedar ya jawaban basa-basi gitu. Sedangkan alasannya juga masih banyak lagi, kayak misalkan pengen puas-puasin main dulu, nunggu karir stabil, belum kekumpul biayanya, nunggu pendidikan beres, nunggu Kinder Joy turun harga, nunggu One Piece tamat, nunggu Conan Edogawa jadi sini Cikudo lagi, dan banyak lagi lah alasan-alasan lainnya. Nah, bedanya sama orang yang ta'aruf itu, orang yang melakukan ta'aruf itu adalah orang-orang yang sudah memiliki gambaran untuk pernikahan itu seperti apa, dan dia sudah punya rencana kapan dia akan melaksanakan pernikahan. Jadi ketika misalkan seseorang datang kepada bapaknya untuk melakukan ya nungguin cari itu ke distrik itu Kinder-Joy turun harga, ya maksudnya nungguin dulu Kinder-Joy turun harga baru mau nikah gitu kan, ya nggak mungkin juga sih. Nah, balik lagi ke masalah kalau yang sudah siap untuk melakukan ta'aruf terus langsung ke proses hitbah, biasanya sih itu dia udah siap dari segala hal, dari segi ilmunya, dari segi tujuan dia menikahnya, dari segi finansialnya, sehingga ketika dia menghadap kepada orang tuanya dan orang tuanya berkata, kamu siap kapan nikahnya? Siap Pak, saya insya Allah tanggal sekian saya siap untuk melaksanakan pernikahan. Tapi ketika orang tuanya menolak, ya jangan tanggal segitu deh, gimana kalau besok? Dia pun masih siap, karena memang udah disiapkan segalanya. Itu bedanya orang, masih banyak sih sebenarnya. Yang utamanya sih paling mencolok adalah dalam ta'aruf itu tidak khalwat, tidak ada maksiat, dan tidak ada apalagi zina.
Karena memang kenapa kita sampai disuruh untuk memilih ta'aruf dalam proses untuk menuju pernikahan itu untuk mengenal pasangan kita, ya karena dalam pacaran sudah dipastikan itu pasti ada, maksiat itu ada pasti. Sekedar sharing mungkin, saya waktu sebelum hijrah ya, kalau mungkin kalau kata anak sekarang hijrah, itu saya dulu sempat mengalami pacaran. Saya juga dulu pelaku pacaran. Selama 5 tahun berpacaran dengan 2 orang yang berbeda, tapi bukan dalam satu waktu ya. Jadi putus, jadi pacaran lagi sama yang lain. Nggak ada satupun yang bisa saya dapat dari pacaran itu. Nggak ada kebaikan apapun yang bisa saya dapat. Jujur aja, benar-benar hanya sekedar seperti sedang main-main aja gitu pacaran tuh. Kita pergi nonton, kita jalan sana sini, ya bener ada yang nemenin. Tapi semuanya juga terbatas kok. Pulang nggak boleh terlalu malam. Kalau pulang terlalu malam nggak enak sama orang tua. Kalau apa ya namanya? Kalau misalkan main nggak bisa terlalu jauh. Kalau kita kasihkan main sama teman-teman kita diomelin sama pacar kita. Dan pasti dalam hati kalian juga pasti ada yang pertanyaan ketika lagi diomelin sama pacar, emang lu siapa sih? Baru juga orang ngomel-ngomel, konfirmasi fitrahnya bahwa kita itu memang bukan untuk pacaran gitu. Karena pada dasarnya ketika udah seperti itu ya berarti ada penolakan dalam diri kita untuk diatur oleh seseorang yang baru juga pacar dalam tanda kutip, ya berarti pacar itu belum diakui gitu sebagai seseorang yang bisa ya, atau seseorang yang berpengaruh dalam hidup kita gitu. Nah, lalu apa namanya? Kenapa juga harus taruh? Ya setelah saya merasakan pacaran itu ya cuman banyaknya kekecewaan gitu. Kita nggak benar-benar mengenal pasangan kita, bahkan dengan waktu yang satu 2,5 tahun, yang satu 3,5 tahun, berarti 6 tahun ya total. Saya nggak mengenal pasangan saya siapa aslinya gitu. Karena tetap aja ada yang mereka tutupin sampai di akhirnya gitu, baru kebongkar semua. Kalau dibilang, oh mungkin saya yang salah, ya walau alam, karena ya 3,5 tahun dan 2,5 tahun bareng-bareng dalam kegiatan ya, bareng-bareng dalam kegiatan dalam artian ya kayak main kayak gitu, kayaknya udah cukup harusnya udah cukup mengetahui, tapi ya ternyata kan yang namanya juga pacaran pasti menunjukkan sisi yang baiknya aja gitu. Nah, lalu kalau saya sendiri itu pengaruhnya setelah kekecewaan terakhir ditinggal nikah, saya coba cari sesuatu yang membedakan. Saya pengen cari saya nggak mau kecewa lagi waktu sebelum kepikiran buat belajar agama, saya mikirnya gitu doang. Sampai suatu waktu sama teman saya dikasihin kajian Ustadz Felix masalah ngaji jomblo. Saya dengerin, saya coba pahamin. Saya awalnya masih cuman pengen ngambil konsepnya aja, belum mau secara kafah untuk mengikuti. Jadi cuman sekedar nggak apa-apa kenal sama cewek, kenalan biasa ngobrol, tapi main komitmen gitu. Awalnya kayak gitu, tapi setelah dipikir kenapa nggak dicoba sekaligus aja? Toh dulu aja saya udah merasa paling jago, merasa paling sok tahu daripada menciptakan saya, gagal juga kok. Gitu. Allah minta sekalian, waktu itu mikirnya kayak gitu. Saya coba, awalnya ya cari dulu ilmu, nggak langsung coba ta'aruf, dan qadarullah Allah yang ngasih jalan. Saya nggak punya circle cewek, nggak punya circle yang ada cewek di situnya, semuanya cowok. Qadarullah ternyata wasilahnya melalui diri saya sendiri gitu, untuk mendapatkan calon waktu itu, masih calon untuk ta'aruf gitu paling. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, ada yang mau di-cut dulu mungkin, biar saya nggak ngobrol sendiri nih, karena saya nggak mau saya sendiri itu menyakiti
kan? Ada yang mau nambahin dulu mungkin? Ini teman-teman mungkin ada di sini yang udah pernah udah yang pernah nyoba yang namanya ta'aruf, ada yang udah pernah dengar kajian ta'aruf, mungkin ada yang mau nambah-nambahin dulu apa yang dari saya sampaikan? Sejauh ini belum, Pak. Ini belum. Iya. Masih perlu sharing dari Pak Ojan dulu ya. Silahkan, Pak. Kecepatan nggak nih ngomongnya? Kayaknya enggak sih. Nggak tahu yang lainnya. Bentar ya, kenapa ini kebalik ya? Yang malah yang Ikhwannya yang lewat chat, kok Ahwadnya yang nongol suaranya ya? Ayolah kalian ngobrol juga nggak apa-apa kok, wahai Ikhwan. Ya, oke. Tidak, masih normal kok. Oke, ya berarti mungkin saya mau sharing aja waktu itu kan latarnya saya waktu itu memilih ta'aruf. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, dari mulai dengerin kajiannya dari Ustadz Felix, saya mulai mencari tahu gitu, gimana sih ta'arufnya itu. Cuman waktu 2020 akhir, saya baru mulai hijrah, tapi saya belum punya guru. Saya belum punya holak. Sampai sekarang sih masih belum ada holak karena masih belum saya waktu itu belum punya guru, temen hijrah pun dalam artian yang benar-benar yang orang suka ngaji kayak gitu waktu itu belum ada. Hanya ada satu, itu teman kontrakan, ya dia yang nge-trigger saya untuk ta'aruf. Jadi waktu pas udah gagal ngedown, hancur karena gagal nikah, teman saya itu dengan baik, dia nggak ngeledek karena dia tahu gimana saya bucinnya waktu lagi pacaran. Dia tidak ngeledek saya waktu pas lagi putus, tapi dia langsung nodongin, "Pak, kalau bikin CV aja ta'aruf, nanti saya bantu buat ta'aruf." Dari situ saya ke-trigger, ta'aruf. Ta'aruf tuh apa sih? Itulah yang akhirnya nge-trigger saya buat belajar secara banyak. Mungkin waktu itu udah tahu ya ta'aruf itu artinya perkenalan, cuman kalau sistemnya kayak gimana, teknisnya kayak gimana ya saya juga masih belum paham. Akhirnya itu yang nge-trigger saya buat belajar ta'aruf itu seperti apa. Nah, waktu itu sampai hampir 6 bulan, hampir 6 bulan sebelum kenal sama istri saya yang sekarang. Waktu itu masih calon dan belum kepikiran untuk dijadikan calon juga. Saya masih bingung. Saya mau belajar agama dari siapa? Saya waktu itu posisinya masih sering ada PPKM. Jadi masih ada pembatasan sehingga kalau kayak halaqah offline itu masih sulit. Kajian-kajian offline masih sulit, banyaknya kajian online. Akhirnya teman saya ngasih link yang Ustadz Felix yang ngaji jomblo. Saya coba dengerin, saya pahamin. Dimulai step pertamanya. Karena waktu itu Ustadz Felix step pertama yang kita lakukan itu adalah perspektif. Langkah pertamanya itu adalah perspektif kita dalam menikah itu diperbaiki dulu. Oke, waktu itu ketika pacaran juga saya bilang nikah itu untuk ibadah. Tapi yang jadi masalah, saya ingin memulai sebuah ibadah itu dengan kemaksiatan waktu itu. Yaitu dengan pacaran. Ibaratnya sama kayak orang yang habis korupsi uang negara, korupsi Al-Qur'an lagi, dipakai buat naik haji. Kayaknya enggak. Naik hajinya mungkin sah secara naik haji karena rukunnya terpenuhi. Tapi keberkahannya itu kayaknya nggak didapat lah gitu. Nah, akhirnya saya mikir, oh mungkin memang saya yang salah waktu itu. Punya niat pengen ibadah, tapi dimulai dengan sesuatu yang salah. Oke, kita perbaiki dulu di awal perspektifnya nikah untuk ibadah. Berarti yang saya lakukan adalah perbanyak dulu ilmu tentang agama ini. Saya coba belajar lagi, saya coba cari lagi ilmu tentang agama ini. Setelah itu saya perbaiki tujuan nikah saya.
Setelah tujuan menikah saya diperbaiki waktu itu ya tujuannya kan karena untuk ingin membangun generasi yang mau berjuang untuk Islam, maka ya saya sendiri juga harus memperbaiki diri, saya harus banyak belajar tentang agama ini. Apa sih yang saya perluin agar saya mempunyai generasi yang mau berjuang untuk Islam? Hanya itu mimpi simpel yang kalau dibandingin yang lain mungkin ada mimpi yang lebih besar lagi gitu. Udah perbaiki perspektif, sudah tahu tujuannya, Ustadz Felix bilang di kajiannya itu, baru dari situ kita mulai mencari seperti orang yang mencari kayu di tengah hutan. Kita misalkan membutuhkan kayu untuk tongkat berjalan kita, tapi rule-nya adalah ketika masuk hutan itu kita nggak boleh mundur lagi ke belakang, dan kita hanya boleh mengambil satu kayu. Nah, kalau kita tidak tahu tujuan kita untuk apa, kita akan masuk ke hutan itu hanya akan menebak-nebak, ini kayunya bagus, ini kayaknya kuat, tapi kita tidak akan memilih. Terus kalau perspektifnya juga nggak benar, ketika kita memilih kayu dengan cara yang tidak benar juga pasti. Bisa jadi pohon yang muda itu akan diambil. Padahal harusnya ngambilnya yang sudah jatuh tapi masih kelihatan kuat gitu. Nah, ketika sudah tahu tujuannya, kita udah tahu tujuan kayu yang kita pilih itu apa, kita masuk ke hutan, kita akan dengan mudah, tidak mudah juga sih, tapi kita akan lebih terarah gitu, mencari kayu yang kita butuhkan itu seperti apa. Begitupun jodoh. Ketika kita udah tahu tujuan kita menikah, kita akan tahu kriteria yang kita butuhkan itu atau pasangan yang kita butuhkan itu seperti apa. Dan Rasul itu memberikan clue-nya. Rasul itu memberikan clue-nya dengan memberikan 4 kriteria yang dibutuhkan oleh kita untuk mencari jodoh. Pertama, lihat secara fisiknya. Kedua, lihat secara nasabnya. Ketiga, lihat secara hartanya. Keempat, agamanya. Tapi yang paling utama adalah agamanya. Waktu awal ngedengar, masih belum nangkep maksudnya gimana. Kok pertama fisik, kok kedua harta waktu itu. Ketiganya nasab. Terakhir baru agama. Karena waktu itu masih belum paham dengan kata-kata dari yang paling utama agama. Itu kenapa agama ditaruh di terakhir. Ternyata kalau yang saya tangkap itu adalah ketika kita udah punya pasangan yang fisiknya sesuai dengan kemauan kita, hartanya sesuai kemauan kita, nasabnya bagus, tapi ternyata secara agamanya jelek atau bahkan beda agama, ketiga ini tidak akan berguna. Karena satu, fisik itu ada kadaluarsanya. Kita di umur, mungkin teman-teman di sini rata-rata di umur range-nya di 17 sampai 25 mungkin ya. Nah, itu di umur 30 itu akan memiliki fisik yang berbeda lagi. Penuaan, mungkin ada yang udah mulai jadi bertambah berat badan. Nah, kalau hanya mengandalkan itu, maka fisik itu nanti kalau kata Ustadz Felix itu akan berpengaruh pada mawaddah. Jadi rasa kasih sayang yang ditimbulkan dari fisik. Nah, itu akan berpengaruh. Nanti kalau misalnya ternyata fisiknya berubah dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu akan membuat kita menjadi merasa kok ada yang lebih menarik lagi daripada dia kok. Saya bisa kok nyari lagi yang lebih menarik daripada dia. Seperti itu. Lalu dari segi harta juga ada kadaluarsanya atau ada habisnya. Mungkin waktu kita nikahi buat perempuan menikahi laki-lakinya itu yang kayak bisa jadi ketika menikah dengan Anda sebulan atau 2 bulan kemudian tiba-tiba dia jatuh miskin. Bisa jadi karena sesuatu, bisa jadi usahanya terkena bencana alam atau gimana. Dan itu akan berpengaruh sekali karena target yang menjadi pandangan awal atau menjadi pegangan Anda itu kan pertamanya adalah harta. Lalu yang ketiga secara nasab. Mungkin secara nasab dilihat oh dia anaknya seorang pejabat, anaknya seorang ulama. Itu
itu juga bisa menjadi kekecewaan di kemudian hari. Bisa jadi kalau yang bapaknya pejabat ternyata korupsi, bahkan ngilang, nggak ketangkap sampai sekarang, gitu kan. Lalu mungkin bapaknya ulama, ternyata setelah itu ternyata yang namanya ulama tetaplah manusia, ada kesalahan mungkin yang akhirnya membuat umatnya kecewa dengan dia. Lalu kenapa yang utama adalah agama? Karena ketika agama yang kuat daripada calon pasangan Anda, maka fisik, harta, dan nasab itu akan tertolong. Ketika fisik berubah menjadi kurang menarik menurut pandangan kita, agama akan menolong. Kita akan mengetahui bahwa dia boleh fisiknya berubah menjadi menua, dia bisa menjadi bertambah berat badannya, tapi secara ketaatan dia bertambah taat kepada Allah. Bukankah ketaatan itu bukan diukur dari bentuk fisik kan? Banyak kok mereka yang fisiknya tidak sempurna tapi lebih taat daripada kita. Ada yang penghafal Quran yang otaknya lumpuh, ada yang penghafal Quran yang otaknya lumpuh sampai almarhum Syekh itu mencium kakinya dia karena kemuliaan dia dari menghafal Quran. Ketika harta habis, namun dia masih adalah beragama yang kuat, maka dia tidak akan lari ke sesuatu yang Allah haramkan. Dia akan berusaha berikhtiar karena dia sudah tahu dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, tapi dengan barang-barang yang halal, sehingga dia tidak akan lari kepada yang haram. Kebayang kalau misalkan yang agamanya tidak kuat, ketika hartanya habis, misalkan ini laki-laki, hartanya habis dan dia sadar dia punya kewajiban untuk menafkahi, tapi dia tidak kuat agamanya, dia bisa jadi untuk mencari jalan yang haram. Apapun dia embat, yang penting ada duit dibawa pulang ke rumah. Itu. Begitupun nasab. Ketika nasabnya ternyata mengecewakan, agak secara agamanya juga ternyata memang tidak sesuai, misalkan ternyata dia benar anak dari yang berbeda akidah sama kita, ya sudah, itu sakit gitu. Misalkan kalau untuk perempuan ya, kalau untuk yang laki-laki ya ketika punya istrinya agamanya tidak kuat, meskipun itu baik yang lainnya kayak kecuali agamanya, itu akan menyiksa juga kok gitu. Nah, balik lagi seperti kayak kita mencari kayu di hutan, ketika kita udah tahu kayak gimana sih kita mencari pasangan itu, kriterianya seperti apa, kita akan bisa memilih. Ketika kita milih nih, masuk ke dalam hutan itu, terus ketemu kayu yang bagus, tapi nggak sesuai dengan kriteria kita. Misalkan kayunya bagus sih, kuat, tapi yang kita butuhkan itu yang bisa kita pegang untuk naik gunung misalnya. Berarti kayunya itu harus agak bengkok di atasnya biar kita bisa pegang, dan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Sedangkan yang kita temukan memang kuat dan bagus gitu kayunya. Tapi kayu yang diameternya seukuran gedebong pisang, ya nggak mungkin juga kan kita bawa. Maka kita akan berpindah mencari. Kita dapat kayu yang misalkan dari segi warna tidak terlalu menarik, tapi dari segi kita pegang, dari segi kekuatan, itu sudah cukup dan kita sudah suka. Kalau masalah warna, oke lah, nanti kita bisa poles ke depannya. Yang penting ini sesuai dengan apa yang kita mau, udah, itu aja bawa. Dan itu akan kita bawa sampai nanti kita menuju puncaknya. Maksudnya apa? Kalau di pernikahannya sama. Ketika teman-teman udah punya pegangan kriteria yang kita mau, misalkan tujuannya sudah untuk ibadah. Oke. Lalu kita mencari kriteria yang punya agamanya bagus. Oke. Ketika datang untuk yang perempuan nih, ketika datang laki-laki ke rumah untuk menghitbah kalian, tapi ternyata kalau dari segi kalau dari segi fisik kalian ngebayanginnya misalkan opa-opa Korea banget gitu. Wah, ini nggak masuk, tapi kalau dilihat sih masih manis sih orangnya, cuman nggak mirip banget sama opa Korea. Ya itu bukan jadi pembatal yang syar'i gitu.
Karena misalkan ternyata si laki-lakinya itu paham gitu dengan agama, dia tahu bagaimana adabnya dalam menghadapi lawan jenis, dia tahu adabnya bagaimana berhadapan dengan orang tua, terhadap anak kecil seperti apa, sholatnya tepat waktu. Tapi dari segi tampilan dia tidak sangat opa-opa gitu. Hanya terlihat manis kalau senyum. Ya itu jangan jadi pembatal yang udahlah, tapi saya pengen nyari yang kayak opa-opa, jangan kayak gitu juga gitu. Atau misalkan saya pengen nyarinya yang nunggu yang datang ke rumahnya pakai BMW gitu, ya nggak gitu juga gitu. Karena apa, kalau kalian yang mencari yang harus sesempurna itu, kalian akan hanya 1/1000 kalian bisa mendapatkan, dan belum tentu itu kalian yang dapatkan gitu. Nah, terus ini aku jadi agak salfok sama chat kalian, ada yang diusir-usir segala. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu udah, setelah itu sudah menjadi tujuan kalian. Kalian udah punya kriteria, kalian udah punya tujuan, kalian udah punya persepsi pernikahan. Dari situ kalian mapping ilmu yang kalian butuhkan apa. Kalau kayak gitu. Kalau kalian udah punya tujuan nikah nih, kalian mapping ilmu yang dibutuhkan apa sih. Karena tujuannya adalah ibadah, menikah adalah ibadah. Terus saya ingin, misalkan kalau Ustadz Felix itu ingin punya pasangan yang bisa mensupport dakwahnya, yang ingin mensupport apa sih, yang punya istri yang ketika suaminya berdakwah, berjihad di atau berjihad di jalan Allah, itu ada resiko-resiko yang akan dihadapi seperti itu. Sehingga dia berharap istrinya itu bisa mendidik anak. Seperti Ustadz Felix, jika mati di jalan Allah, ya anaknya juga harus bisa seperti itu. Kalian mapping ilmu yang kalau udah seperti itu. Di mapping dulu, kalian punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, agar nanti ketika dalam proses ta'aruf, ketika ditanya kelebihan kalian bisa tahu, bisa menjawab, dan ditanya kekurangan kalian juga bisa menjawab melalui teman kalian. Nah, teman-teman itu adalah bagian yang mengkonfirmasi. Misalkan gini, kekurangan saya tidak bisa masak. Nah, si calon pasangan itu menanyakan kepada misalkan ibunya, Bu, maaf kalau anak ibu bisa masak ya. Mungkin bagi si cowoknya itu hal itu adalah hal yang penting ditanyakan. Karena misalkan si cowoknya pengen dakwah tapi di bidang makanan halal, kayak siapa yang di Yung Aji tuh, Rashid kalau nggak salah. Rashid saya lupa. Udah lama nggak ngeliat soalnya. Oh ya, Rashid. Nah, berdakwah dari makanan halal. Apa namanya? Berarti kan penting masak itu. Bisa masak nggak misalkan. Nah, kalian mapping dulu. Oh ya, saya kekurangannya dimasak. Oke, berarti kalau begitu saya mau belajar masak. Karena itu bukan sesuatu yang apa ya, kalau dari secara syariat itu bukan sesuatu yang benar-benar fatal gitu kalau itu kurang. Kalau kurangnya dari segi akidah, itu agak fatal kalau misalnya pas calon pasangannya itu memang udah orang yang udah faqih sama agama, terus mencari seseorang yang baru apa ya, bukan baru hijrah, apa namanya, masih senang dunia malam, yang nggak mementingkan akidah gitu. Itu kan akan jadi problem. Tapi kalau misalnya udah mementingkan agama, oke, yang pertanyaan nanti ya, bentar. Yang sudah mementingkan agama, dia akan menjadikan kekurangan itu, kalau yang kekurangannya dari segi agama, itu akan menjadi problem ke depannya. Tapi kalau dari skill, itu masih bisa dilatih selama ada kesadaran dari si calonnya itu kekurangannya itu akan diperbaiki. Kayak gitu. Lalu ditanamin juga ke dalam jiwa kalian, tujuan kalian menikah itu apa? Karena apa? Kadang banyak yang bilang tujuan menikah itu hanya sekedar di mulut. Tujuan menikah ibadah, oke. Yang saya perhatiin,
teman-teman saya ada beberapa mungkin yang ketika sebelum menikah dia bilang, "Saya menikah untuk ibadah," oke. Tapi setelah menikah, bukannya saya nggak nyebut nama, jadi kayaknya bukan masuk ke ghibah ya, tapi lebih ke sebagai ibroh. Ketika sudah menikah, jangankan salat, sunnah gitu, mendirikan salat sunnah, karena saya juga belum ya salat sunnah. Salat 5 waktu aja masih sering ditinggalkan, bahkan disepelekan gitu. Padahal dia bilang, "Ya nikah kan ibadah." Tapi ketika implementasinya berjalan ya jauh dari apa yang kata ibadah gitu. Jadi tanamin ke jiwa kalian tujuan menikah kalian itu untuk apa. Kalau menikah kalian emang untuk ibadah, untuk membangun generasi, atau untuk berjuang untuk berdakwah, mempunyai partner dakwah, tanamkan ke dalam diri kalian. Jadi nanti begitu udah mulai menikah, kalian mempersiapkan apa yang saya perlu lakukan kepada tujuan saya menikah. Misalkan ya ini kalau saya pribadi waktu itu tujuan menikah saya adalah untuk membangun generasi. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya mencari ilmu-ilmu parenting. Parentingnya bukan parenting yang hanya sekedar parenting universal, tapi yang khusus gimana caranya bisa membangun generasi yang lebih baik daripada saya, gitu, yang mau berjuang untuk agama Islam, gitu. Yang keempat ada trauma healing, karena kebanyakan anak-anak muda sekarang pasti punya trauma terhadap masa lalunya. Nah, selesaikan dulu terkait masa lalu kalian, berdamailah dengan masa lalu kalian. Setelah itu baru siap kalian untuk menikah. Karena jangan sampai nanti menikah itu hanya jadi pelarian. Karena ada kisahnya salah satu teman saya kayak gitu, bahwa dia menikah itu hanya untuk sebagai pelarian, dan ya nauzubillah zalik, jangan sampai kejadian sama saya. Akhirnya nggak lama pernikahannya kayak gitu. Oke, di stop dulu di situ. Aku mau baca dulu yang ini dari Desi. Mau nanya, perihal kayak memilih kayu gini kan kayaknya buat cowok kan. Cowok bisa nyari sesuai kriteria. Tapi kalau cowok disuruh nunggu. Semua yang datang kurang sesuai dengan sama kriteria kita gimana? Tapi di orang tersebut ada kriteria yang lain yang dia mau. Tapi di orang tersebut ada kriteria yang lain yang dia mau. Maksudnya, yang kita mau mungkin. Yang si ceweknya maksudnya loh. Di cowok itu ada yang kriteria si cewek itu mau. Oke. Nangkep kan ya? Bentar, itu Pak Ian bantu jawab. Kalau dalam sejarah Rasul diperbolehkan menolak. Oke. Nah, Pak Ian udah lengkap tuh jawabannya. Jadi kata siapa wanita itu menunggu? Bukankah Siti Khadijah itu, kalau saya perbaiki ya kalau saya salah, tapi seingat saya Siti Khadijah itu yang menawarkan diri melalui siapa ya, asistennya kalau nggak salah, untuk menikahi Rasul gitu. Jadi perspektif untuk cewek disuruh menunggu itu bukan perspektif dari Islam gitu. Kalau menurut saya, jadi nggak ada istilah cewek, kan cewek itu lagi memperjuangkan feminisme ya, yang lagi rame itu. Nah, memperjuangkan kesetaraan. Ya, nggak ada jadi kalau kalian yang masih berpikiran feminisme itu segalanya ya, inilah momennya. Kalian itu bukan waktunya nunggu. Tapi kalau yang di sini udah ngaji, semuanya udah pada ngaji Islam ya, perempuan itu bukan nunggu kok. Bisa kok mengajukan. Kalau memang sudah sesuai yang apa yang kalian mau misalkan. Tapi ingat, ketika kita udah menawarkan diri kepada seorang itu dan orang itu menolak, itulah takdir Allah. Jadi jangan maksa-maksa. Kalau misalnya maksa-maksa, itu sama kalian itu nafsu gitu. Misalkan gini, kalian mau menikah, ada seseorang yang kalian suka, dia emang hafiz Quran, dan kalian menawarkan duluan untuk perempuan nih. Bilang ke sama ustadznya, Ustadz, saya punya niat baik, ingin menikah, tapi kalau boleh saya ingin menikah sama muridnya Ustadz. Siapa? Fulan. Oke, saya tanya dulu ya sama Fulannya. Setelah itu dijawab melalui ustadznya, mohon maaf, Fulannya belum mau. Nah, kalian langsung ngomong, saya pokoknya saya mau nungguin dia sampai dia mau sama saya. Itu berarti kalian nikahnya bukan karena Allah jatuhnya. Itu Ustadz Felix sendiri yang bilang, kalau kalian emang karena ingin menikahi dia karena agamanya yang bagus, berarti nanti kalau ada orang lain yang agamanya lebih baik,
atau agama yang setara yang pemahaman agamanya setara sama dia, ya kalian pasti mau nerima gitu. Kan kalian cari itu yang pemahaman agamanya bagus, bukan sosoknya, bukan orangnya gitu. Yang punya misalkan ada 2 orang, yang satu agak good looking, yang satu good looking banget gitu. Punya pemahaman agama yang bagus, punya attitude yang sama-sama bagus, adab ke orang tuanya sama-sama bagus, adab ke lawan jenisnya juga bagus. Nah, terus apa namanya? Kok jadi ngeblank? Nah, begitu kalian menawarkan diri sebagai perempuan, misalnya menawarkan diri kepada laki-laki itu, maunya kan yang good looking, wajar, itu namanya fitrah gitu ya. Wajar karena nanti apa namanya? Masalah sakinah juga berhubungan sama fisik. Jadi kalau yang kalian lihat, kalian suka, kalian demen, itu akan berpengaruh pada sakinah. Jadi jangan bilang kalau misalnya yang penting agamanya bagus tapi kalian nggak seneng ngelihatnya, ya nggak gitu juga sih. Tetap boleh kok memilih fisiknya yang misalnya kita lihat kita senang, kita demen, tapi bukan berarti harus yang perfect gitu. Misalkan yang good looking ini menolak. Nah, yang agak good looking menurut kalian itu ya biasa-biasa aja tapi senyumnya manis yang tadi di awal. Tapi dia mau nerima, ya udah, nggak masalah kok kalian menikah sama yang ini juga. Toh sama-sama bagus agamanya, pemahaman agamanya. Hanya kalah di masalah good looking sama agak good lookingnya gitu. Ada lagi? Sebentar. Aku suka jawaban gue sih. Masalah terhadap si pamali, ya betul. Kalau masalah pamali ya, aku agak loncat dulu dikit masalah waktu ketika aku mau nikah dan menentukan tanggal. Waktu itu keluarga calon istriku masih orang tuanya itu menggunakan perhitungan tanggal. Mungkin di sini teman-teman yang dari Jawa pernah ini ya, pernah dengar gitu perhitungan tanggal. Karena dari pihak bapak tirinya itu adalah orang Jawa, jadi dia pengen hitung-hitungan gitu. Nah, akhirnya saya ngajuin tanggal duluan dan saya lebih ini kalau saya waktu itu saya langsung ngomong, "Pak, mohon maaf kalau saya ngajuin tanggal sekian, saya nggak kalau ngikutin tanggal, kalau untuk masalah penanggalan mungkin saya anggap semua tanggal itu baik. Semua hari itu baik, nggak ada hari yang baik kecuali memang ada hari yang paling baik yaitu hari Jumat di antara hari-hari yang baik. Dan ada bulan yang paling baik yaitu bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang baik. Tidak ada hari buruk atau hari yang lebih baik karena perhitungan. Kalau misalkan disebut masalah itu sopan nggak sopan ya kalau secara adat mungkin saya udah melanggar adat itu ya. Bisa disebut pamali. Tapi kalau alhamdulillah yang saya rasakan ketika sudah menikah dengan pilihan yang saya pilih bukan berdasarkan hitungan tapi memang karena ya udah ya Allah, saya bismillah tanggal sekian pengen saya mau nikah. Kalau engkau ridhoi lancarkan, kalau tidak engkau ridhoi mohon petunjuk. Dan akhirnya ya alhamdulillah qadarullah berjalan lancar semuanya dan nggak ada istilah yang jadi celaka atau apa gitu, nggak ada gitu. Betul, nggak ada tanggal sial. Ada sih tanggal paling baik itu biasanya kalau buat kami orang kantoran itu kalau nggak akhir tahun, awal tahun, dan itu di dekat-dekat tanggal gajian. Jadi biar yang amplopnya banyak. Itu. Oke, balik lagi ya. Ada lagi mungkin? Masalahnya yang mau ngajuin diri ini nggak pede Pak, gimana dong? Apa terabas aja? Wih, keren deh. Ya kalau misalnya gini, perkara nikah, balik modal, ya betul, balik modal. Monggo Pak Ihsan. Perkara tadi masalah ngajuin diri atau terabas aja? Ya kalau misalnya masalah pernikahan, Rasul itu kan sudah menjelaskan bahwa ketika seseorang memang sudah waktunya untuk menikah, ya lebih baik menikah gitu. Kalau masih tidak mampu, berpuasa. Nah, tinggal ngukur diri aja gitu. Kalau masalahnya yang mau ngajuin diri ini nggak pede. Oke, mungkin nggak pedenya kenapa? Cari tahu dulu, jangan langsung kamunya juga mundur gitu.
ini kan kalau dianya nggak pede, tanya dulu kenapa nggak pedenya. Misalkan, oh saya nggak ini. Kalau misalnya dia serius, dia akan merasa pede untuk menghadapi orang tua. Kalau misalkan ngomongnya biaya, oke itu bisa diobrolin kok biaya itu. Nanti kalau kan itu bentuk ikhtiar ya. Kalian juga ya makanya kenapa sebelum menikah itu pertama perbaiki dulu sakofah kalau kata dari Ustadz Felix itu. Perbaiki dulu sakofah yang tadi di awal. Lalu perbaiki dulu finansial, fisik, dan perbanyak ilmu gitu. Kalau nanti kalau ada yang kurang tambahin lagi aja. Nah, jadi kalau misalkan nggak pedenya hanya karena sesuatu yang di luar syariat, nggak pedenya misalkan karena takut biaya nikahnya kurang, yang jadi berat nikah itu, yang jadi biaya nikah itu besar itu bukan syariatnya, tapi gengsinya. To be honest, karena saya pun mengalami kok ketika kemarin nikah, yang bikin besar biaya itu ya bukan syariatnya. Syariatnya murah kok. Dapat nyewa waktu itu nyewa tempat masjid bayar 500 buat biaya perawatan ke DKM-nya kayak gitulah. Lalu biaya kori, dan kalau misalnya kita nggak mau pakai biaya kori, mau yang murah gratis, ya tinggal di KUA kalau kalian mau nikah gitu. Masalah ilmu, oke. Kalau misalkan persiapan gini ya, kalau kita mau bilang ilmu, saya pun dulu waktu ketika mau meminta istri saya itu masih proses benar-benar awal hijrah. Ketika awalnya hitbah. Nanti saya ceritain agak jelas, agak runut proses saya dari mulai ta'aruf sampai ke hitbahnya sampai ke akhirnya nikah. Itu awal, dan dari segi ilmu itu masih jauh. Makanya sampai sekarang juga masih jauh. Cuman kalau dibanding sekarang itu masih benar-benar kalau di grade dari 1 sampai kalau dari 1 sampai 10 saya mungkin baru dapat 3 lah ilmunya. Kalau sekarang mungkin 2 kayaknya lebih jauh lagi. Itu benar-benar hanya modal nekat dan berdasarkan ilmu yang seadanya yang saya dapat dari ngaji jomblo itu. Tapi bukan berarti saya maju konyol. Saya coba cari teman-teman saya yang mau sharing tentang ta'aruf itu seperti apa yang saya perlu siapin. Menikah itu seperti apa yang saya perlu siapin. Kalau ilmu agama, kalau kita niat, insya Allah kalau niat kita memang baik, dan itu Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mau belajar bareng. Karena apa? Ketika awal saya hijrah, saya udah bilang di awal, saya nggak punya tempat kajian offline. Saya nggak punya circle untuk hijrah bareng gitu. Kayak mungkin teman-teman di sini yang udah hijrah duluan lebih senior daripada saya, udah punya circle untuk hijrah, untuk holakoh bersama gitu, holakoh offline. Kalau begitu online mereka tinggal chattingan biasa gitu. Nggak ada, saya nggak punya. Bahkan saya coba nyari-nyari itu nggak dapat karena masih ada pembatasan. Tapi qadarullah ketika saya minta, ya Allah, saya pengen belajar. Allah pertemukan banyak saya dengan banyak orang. Terutama ketika saya balik lagi ke masjid, saya coba aktif di masjid. Allah menggerakkan hati orang-orang masjid buat nyapa saya dan mengajak saya untuk ngaji bareng. Dan di situ, padahal ketika saya awal balik lagi ke masjid itu lagi sepi karena pembatasan di awal-awal itu. Jadi semua program itu berhenti, nggak ada ini. Dan ketika saya udah bilang saya pengen belajar, itu tiba-tiba program itu berjalan lagi semua gitu. Oke. Iya betul. Jadi backstory Anda bukan dong, bukan menjadi marbot. Ya nah, kalau buat teman-teman Ikhwan, kalau yang lagi proses hijrah pengen dapat ilmu yang berkah, saya kasih tip dikit. Ini yang saya alamin ya. Cobalah berkhidmat di masjid. Jangan mengharapkan apa-apa dulu. Datang ke masjid, sholat berjamaah. Ketika ada kegiatan, ikut nimbrung dulu aja. Coba kasih yang terbaik. Insya Allah nanti dari situ Allah gerakin hati-hati orang yang ada di masjid itu untuk
memberikan ilmu ke kita, dan itu yang saya dapat. Dari yang awalnya ketika sholat ya cuma datang untuk sholat, pulang, datang sholat, pulang, datang sholat, pulang. Ketika lagi itikaf, ditanya, ngajak ngobrol, terus saya utarain saya pengen belajar ngelola zakat, ayo diajakin belajar gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah banyak sekali ilmu gitu. Oke, nah lalu lanjut lagi ke masalah ta'aruf ya, jadi mulai lebar nih. Masalah ta'aruf nih, saya sedikit cerita tentang saya ta'aruf. Mungkin sedikit pengulangan ceritanya. Jadi akhir 2020 itu saya udah hampir nikah. Waktu itu udah belum semua sih, cuman minimal untuk yang sesuai syariatnya sudah disiapkan. Dari mulai mahar, terus apa ya? Mulai nyari apa ya? Yang mahar dulu lah yang paling utama. Dari orang tua juga saya udah ngadep ke orang tuanya dan orang tuanya udah setuju. Qadarullah dia dapat kerjaan. Di bulan September dia dapat kerjaan. Itu karena waktu itu saya pacaran ya pakainya. Saya kondisi juga lagi pusing dan dia dapat kerjaan, saya merasa oh alhamdulillah Allah ngasih jalan. Waktu itu masih mikir kayak gitu ya, padahal lagi pacaran. Ya udah Allah ngasih jalan nih buat saya nikah boleh. Karena saya waktu itu juga lagi pusing karena saya bukan cuma itu aja satu dosanya, tapi ada dosa riba saya juga main kartu kredit. Itu lagi pusing-pusingnya banyak utang di kartu kredit. Allah ngasih jalan nih biar saya bisa nikah, dia dikasih kerjaan. Ya kebayang dong. Itu pasti saya udah ngerencanain nikahnya itu bulan kalau nggak Desember, Januari. September dia dapat kerjaan. Wah saya udah pede kan. Wah dikasih jalan sama Allah buat ini. Oke. Awal September dia mulai kerja. Tiba-tiba di pertengahan September dia minta putus. Bingung kan? Lah kok bisa? Kenapa? Ya alasan dianya sih lebih ke pengen dia fokus kerja dulu. Alasan dia pengen apa ya namanya, karir dulu. Saya nggak, ya naluri sebagai cowok nggak langsung percaya gitu aja. Cobalah cari tahu kenapa. Bukannya apa-apa karena kan ya kita udah ketemu keluarga kok, udah sampai ketemu keluarga, masa dilepas gitu aja gitu. Nggak ada usahanya waktu itu mikirnya. Oke, dicari tahu, tapi karena saya udah hancur duluan, saya udah malas nyari tahu secara langsung. Saya cuma ngepoin aja via sosmednya, dan saya lihat berapa kali dia update dia dekat sama seseorang dengan alasannya ta'aruf. Tapi buat saya ya alasan ta'arufnya agak beda gitu. Setelah saya belajar kok kayak gini, ternyata ya aneh juga. Oke, terdepannya saya langsung laporan sama orang tuanya dia bahwa kan waktu itu saya masih nggak langsung ambil keputusan bahwa ya udah batalin aja nikahnya gini-gini. Saya kondisi lagi hancur, saya bilang ke orang tuanya, Pak, anak bapak ternyata lagi dekat sama yang ini kayak gini-gini. Ya udah saya putusin, saya mundur. Saya nggak lanjutin. Nah, barang seserahan yang udah saya siapin itu saya lempar ke dia, bukan dilempar sih, saya kasihin ke dia semua. Karena saya mikirnya ya saya udah milihin barang seserahan itu untuk dia kok, bukan buat calon saya nanti. Makanya udah saya kasihin aja ke dia. Itu proses dari awal yang putus, dia minta putus sampai benar-benar putus itu 1,5 bulan. Saya biarin, saya coba tahan karena kan saya dinasihatin sama orang tua juga, kalau kamu benar mau nikah, kuasain dulu emosi kamu. Oke, di situ saya belajar nggak se-emosi yang biasanya. Oktober, saya masih ingat Oktober akhir udah ketahuan, saya ngadep ke orang tuanya, saya minta sudah selesai semuanya, oke. Dah jalani hidup dengan kondisi waktu itu masih kacau, galau lah, kayak kalian juga mungkin kalau yang pernah mengalami pacaran, putus, udah tahu lah gimana rasanya galau gitu ya. Oke. Satu hal yang lakuin waktu itu, saya minta ke Allah. Saya lakuin ini ke Allah. Saya karena kondisinya lagi kacau, saya bangun malam, saya tahajud, saya minta sama Allah, ya Allah,
Itu waktu sebelum ada keputusan saya harus akhirnya benar-benar berhenti ya. Ya Allah, kalau ini memang bukan jodoh saya, matikan rasa ini, hilangkan rasa ini, berikan saya jodoh yang terbaik. Tapi kalau ini jodoh saya, tetapkan hati saya kepada dia dan yakinkan saya bahwa dia jodoh saya. Itu saya lakuin sampai berapa minggu lah, sampai akhirnya dapat keputusan, oh ya udah ya Allah, ini berarti ini ya hasilnya. Ya udah saya terima. Tapi ya namanya juga manusia, masih ada rasa kecewa. Ketika lagi kerja sampai ngeblank, sampai kalau bahasa Sunda mah ngahuleng. Kalau bahasa gamingnya mah nge-lag lah otak tuh. Itu yang namanya lagi kerja tuh nge-lag. Itu langsung lari salat duha. Ini mohon maaf, ini bukan ria, tapi ini buat sharing ya. Jadi biar teman-teman kalau lagi dalam kondisi kondisi jatuh, rusak, cobalah nangis sama Allah, curhat sama Allah. Kalau bisa sih lagi seneng juga aja, curhatnya sama Allah gitu. Itu kerasa ya Allah, semua itu kerasa tenang gitu. Saya ketika lagi posisi kerja itu lagi kondisi banyak tekanan dari sana sini, orang-orang lain kan nggak tahu kita lagi dalam kondisi gimana ya hati itu. Itu namanya hati udah nggak tenang, otak nggak tenang, itu ngehang, nge-lag. Saya langsung coba ambil wudhu, sholat duha, dan itu di kantor kondisinya. Saya coba nangis ketika sujud. Bukan coba lagi, emang udah tiba-tiba nangis, langsung minta ya Allah, kalau saya cuma minta ketenangan ya Allah. Saya udah nggak masalah kalau memang itu bukan jodoh saya minta ketenangan. Cabut kegelisahan dalam hati saya. Sampai akhirnya dapat keputusan di Oktober saya mundur. Udahlah, jalanin hidup seperti biasa, mulai ke hobi, bersepeda lagi seperti normal, seperti biasanya, sepedaan lagi. Nah, Desember, tadi siapa ngomong ya? Ada tuh yang ngomong. Bukan Kevin aja tuh, siapa sih? Anissa ya? Bener, abis itu dia nikah sama yang lain. Dan orangnya yang baru dia kenal selama 2 minggu sebelum akhirnya dia nyuruh putus. Minta putus. Tahunya dari mana? Dari teman-teman saya sendiri. Bukan dari saya. Bukan dari karena saya ngepoin, karena saya udah tutup semua aksesnya, dari mulai komunikasi, dari mulai sosmed, WhatsApp, nomornya pun saya masukkan dalam daftar hitam, gitu. Udah saya tutup, tapi ya namanya info ada aja yang masuk karena kita kan satu organisasi dulunya. Dari senior ngomong, tiba-tiba ngomongnya selamat ya gini. Oh, terus teman-teman di klub motor saya pada ngecengin dengan ngirim foto dia nikah. Ya, tapi kondisinya hatinya udah, yang makanya tadi saya bilang trauma healing. Saya udah bisa berdamai sama diri saya sendiri. Dari situ saya cuma mikir satu, kalau saya emang mau nikah, dari mana jalannya ya Allah? Sedangkan teman-teman saya itu laki-laki semua gitu. Masa saya nikah sama laki-laki, kan itu bukan fitrahnya gitu kan. Nah, saya mikir, ya Allah dari mana ya? Tapi ya udah, saya nggak fokus di situ. Saya cuma fokus, saya mau perbaiki diri dulu aja. Saya mau pacaran itu sama aja yang dengan ngejagain istri orang lain. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Makanya jangan pacaran, nggak usah pacaran. Dengan ta'aruf itu ya, nah ini begitu berjalan, saya berusaha memperbaiki diri. Cuman sama Allah dikasih waktu berarti dari November sampai Februari, dikasih waktu benar-benar fokus untuk memperbaiki diri, memperbaiki pemahaman agama, mulai coba mencari tahu apa sih Islam yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu Allah ngasih jalan buat saya berkenalan dengan seorang akhwat. Waktu itu sebelumnya juga udah ada coba dikenalin sama temen. Cuman ketika saya todong, oke, boleh saya kenalan, tapi saya pengennya ta'aruf. Jadi nggak bisa kalau saya langsung komunikasi sama dia. Kalau kamu yang jadi perantara mau nggak? Dia nggak bisa ngejamin buat dia jadi perantara. Saya makanya nggak jadi gitu, mundur. Nah, qadarullah ketika yang sekarang jadi istri saya itu, bibi saya itu seorang pengajar, guru di sebuah SMP di kota yang berbeda dengan saya. Kalau yang tahu Karawang, di sini orang Jawa Barat, pasti Bandung Karawang nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga.
Dan bibi saya itu bukan tipe yang kepo bukan kepo ya, apa ya, bukan yang mengetahui cerita saya. Maksudnya saya lagi dekat sama siapa, atau saya pacaran sama siapa dulunya gitu. Enggak, dia cuman tahu mungkin dari mama saya sendiri bilang, dia bilang bahwa, saya gagal gitu mungkin, gagal nikah. Cuman saya nggak kepikiran bahwa dia bakal mencarikan untuk saya. Dan memang bibi saya juga tidak berniat untuk mencarikan, tapi dia ingat ada salah satu teman ngajarnya dia, yang masih gadis gitu, yang masih lajang gitu. Dia tiba-tiba ngomong gini, saya masih ingat itu di akhir Februari, "Jan, mau, ini kenal nggak?" Basa-basi lah biasa, "Kenal nggak?" Nggak kenal, ini dia anak pramuka juga kok." "Hah? Oh di mana?" "Di Karawang." "Oh nggak, kalau di Karawang nggak kenal dah, Fayunnya cuman aktif di Bandung." Dan panjang lebar akhirnya ujung-ujungnya, "Coba kenalan atuh sana." Nah, waktu itu mikir kan, gimana caranya, kan saya udah nggak mau pacaran, kalau saya kenalan, karena saya pahami, saya kelemahannya itu adalah ketika saya sudah menyukai seseorang, atau nyaman sama seseorang, saya akan merasa apa ya, sulit untuk lepas gitu. Jatuhnya kayak pacaran lagi gitu. Makanya ketika ya udah oke saya coba, karena saya mikirin saya ada bibi saya, yang bisa jadi jembatan ketika saya mau nanya-nanya, saya coba aja kenalan duluan, tapi dia langsung to the point, "Teh, saya disuruh kenalan sama teteh, tapi mohon maaf sebelumnya kalau saya mau langsung to the point aja, saya mau ta'aruf. Kalau teteh bersedia kita lanjut komunikasi, kalau teteh nggak bersedia, terima kasih saya cukupkan untuk komunikasinya." Yang akhirnya ya dia nggak langsung respon, besoknya baru respon, dia mau ta'aruf. Oke, kekurangannya kita apa waktu itu? Ta'arufnya itu kita nggak punya guru, sama-sama nggak punya guru, karena dia juga apa ya, dia memang lulusan pesantren, tapi, ya namanya juga udah lama meninggalkan pesantrennya, jadi agak, dan pesantrennya beda kota lagi, jadi ya kita sama-sama cuman menjaga adab aja ketika berbicara gitu, ngobrol nggak yang sampai apa ya, nggak yang sampai mesra-mesraan, bahkan pertanyaannya pun bener-bener seperlunya aja, waktu itu. Berjalan sebulan, saling menanyakan pandangan menikah seperti apa, perspektif menikah itu seperti apa, saya beraniin diri untuk nazar. Nah, jadi kalau kalian yang lagi proses ta'aruf, nazar itu penting. Makanya kenapa tadi fisik itu penting. Karena Rasul juga memang sudah memberitahu bahwa ketika kita akan menikahi seseorang, kita harus melihatnya dulu. Karena ada salah satu sahabat Rasul yang seperti itu. Ketika dia menghadap Rasul, "Ya Rasul, saya ingin menikahi wanita ini." Dan Rasul bertanya, "Apakah kamu sudah menemuinya?" "Belum ya Rasul." "Temui dulu, baru nanti, baru nanti selanjutnya seperti apa setelah menemui itu." Bahkan kalau kalian pasti udah tahu lah kisahnya Abu Darda sama Salman Al Farisi itu kayak seperti apa. Itu kan salah satunya nazar juga gitu, ketika khitbah. Nah, saya nazar diantar sama bibi saya dan saudara saya. Ya, tadi awal komunikasinya via chat, betul. Saya nggak berani via telepon. Bahkan untuk sekedar ngirim voice chat pun saya nggak berani. Saya hanya berani lewat chat gitu. Kenapa sih via chat dan berdua? Karena kita nggak punya guru waktu itu, jujur. Saya bingung, saya mau narik siapa yang tiba-tiba masuk jadi guru, itu kayaknya bakal awkward karena mereka nggak tahu siapa saya. Saya mintanya dia untuk menanyakan siapa saya itu kepada bibi saya gitu. Jadi itu kekurangan saya. Jadi saya dari awal udah disclaimer bahwa ini ada ya proses yang agak kurang, pasti ada kekurangan karena saya waktu itu lagi posisi belajar banget gitu. Makanya kenapa saya bilang Allah ngasihinnya ini kondisi lagi saya benar-benar belajar gitu. Jadi bibi yang jadi guru, iya, bibi itu guru SMP, bukan bukan guru dalam artian ngaji ya, guru ngaji. Jadi ya bibi juga nggak terlalu paham masalah ta'aruf khitbah waktu itu. Saya cuman kasih link sedikit dari, dari internet
ya mungkin nggak akan bisa sama pahamnya sama orang yang benar-benar udah ngaji. Jadi cuman benar-benar jadi jembatan untuk mengetahui siapa saya, dan saya menanyakan kepada bibi saya siapa dia sebenarnya gitu. Ketika nazar, langsung ke rumahnya sama bibi saya, nggak sendiri, sama bibi saya, yang itu pasti mahramnya, itu mahramnya sama istri saya. Terus ada saudara saya perempuan juga. Kita ke sana bareng, dan di sana saya juga nggak banyak ngobrol. Saya cuman ngelihat, oh ya, sesuai gitu istilahnya mah ya, kalau bahasa sekarang mah sesuai dengan orderan gitu. Terus sebentar pulang ke Bandung. Dari situ nggak ada chatting-an apa-apa lagi, cuman paling apa ya, karena waktu itu lagi kondisi ada baksos, saya nanya-nanya tentang baksos, itu aja sih. Sebulan dari situ saya mikir, ini udah nggak akan benar. Karena kalau meskipun saya nggak chatting-an, udah mulai jadi kebayang kan, ini nggak akan benar kalau saya diemin. Saya ngikutin caranya Ustadz Felix, yaitu menulis surat. Saya tulis surat, saya ingat itu dikirimnya 1 April, nyampainya 3 April. Surat hitbah itu dikirimnya dengan, ya modus, tapi modusnya itu maksudnya gimana, saya bilang saya mau ngirim buku, 1 buku, tapi itu dibarengin dengan ngirim surat hitbah. Dikirimlah buku, waktu itu buku yang Ustadz Felix juga, Wanita Berkarir Surga. Dikirim tanggal 1, nyampe tanggal 3. Dan tadi itu siapa yang bilang, Desi? Enggak sebulan yang baru dibalasnya. 1,5 bulan, Bu. Mohon maaf. Itu saya dicuekin selama 1,5 bulan, dan saya nggak ada komunikasi apapun. Jadi yang bikin saya gelisah waktu itu adalah ini tuh diterima atau enggak. Kalau misalkan nggak diterima ya nggak apa-apa, saya nerima ya Allah. Saya minta ketika udah mulai gelisah di dalam hati itu, saya bawa ke salat, saya minta, ya Allah, kalau emang ini jodoh, tenangkan hati saya. Kalau bukan jodoh, nggak apa-apa, saya nerima. Tapi ya saya minta kejelasan gitu. Ini tuh kalau nggak diterima ya saya mau nyari, bahasa kasar saya adalah ya saya mau nyari yang lain gitu. Saya nggak akan stuck di 1 orang ini. Terus aja saya minta itu. Karena kan ya kan dalam taruh hitbah, kita nggak bisa menghitbah orang lain kalau kita sudah menghitbah 1 orang. Makanya ya nggak gitu juga dong. Kalau bukan jodoh, jodohkanlah ya Allah. Maksa banget kata Allah. Lu maksa ya? Ya, jadi kalau saya mikirnya, karena waktu itu belum ada jawaban, saya belum bisa bertaaruf lagi sama orang lain. Oh ya, ada sedikit saya balik sedikit di awal, awalnya saya milihnya adalah caranya Ustadz Felix, yaitu hitbah dulu baru ta'aruf. Jadi makanya kenapa waktunya sedikit banget dari waktu kenal sampai ke hitbah, karena saya tipenya kalau misalnya saya ta'aruf dulu, saya bakal nyaman dan akhirnya ujung-ujungnya pasti pacaran lagi gitu. Makanya saya pilih hitbah dulu, ambil sebuah komitmen bahwa ini hitbah, ada jangka waktunya sampai ke menikah gitu. Saya pilih hitbah, langsung hitbah dulu, lalu itu sampai 1,5 bulan nggak ada jawaban. Ada sesuatu yang lucu ketika lagi dalam masa nunggu, ketika sebulan, oke nih yang Desi yang sebulan ini, itu ketika saya udah lagi dalam kondisi galau dalam artian ini jawabannya bukan galau ditolak atau enggaknya ya, tapi lebih ke ini jawabannya gimana sih, atau saya tungguin atau gimana, atau saya ambil keputusan mending udah saya batalin aja gitu hitbahnya. Saya coba ngobrol sama teman yang satu kontrakan saya yang nge-trigger saya buat ta'aruf. Dia bilang, kita lagi ngobrol masalah ini, dia bilang, ya udah Pak, tungguin aja, jangan langsung ambil keputusan. Oke, saya bilang. Qadarullah itu cuma jarak 5 menit dari dia, teman saya ngomong gitu, tiba-tiba si Ahwat ini ngechat ke saya. Maaf belum bisa saya balas suratnya karena di sini lagi sibuk. Waktu itu kakeknya lagi sakit stroke, jadi dia harus fokus dulu di situ. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, nunggu lagi kan, akhirnya hampir setengah bulan itu lebih, kayaknya kalau nggak salah hampir semua bulan lebih. Qadarullah dia ngebales dan diterima. Saya nggak lamain, jarak 2 minggu saya nazar lagi. Ya kekurangan saya lagi, saya tidak tahu kondisi keluarganya. Saya kira keluarganya itu adalah keluarga yang utuh dalam hatinya. Dalam artian orang tuanya itu ada di situ. Ternyata bapak ibunya sudah cerai, berbeda kota pula, bukan di satu kota yang sama.
Yang ada di situ adalah bapak tirinya. Nah, karena waktu pas nazar pertama, saya nggak nanya kan itu bapak, agak nggak etis juga kalau itu nanya, Pak, teh itu bapak tiri atau bapak kandung, kan nggak lucu. Makanya saya mikir ya udah itu bapak kandung. Begitu ternyata saya tahu, oh itu bapak tirinya, saya berpikir lagi kan, berarti harus ngehitbah langsung ke bapaknya kan. Bapaknya di mana? Di Tasik. Dari Bandung sampai Tasik ke rumahnya itu jarak waktunya ketika saya jadi udah ngehitbah ke ibunya hampir 2 bulan. Saya minta waktu kapan saya bisa ngehitbah ke orang tuanya, ke bapaknya gitu. Dia belum bisa ngasih keputusan karena lagi sibuk-sibuknya ngajar dan banyak kegiatan yang lain. 2 bulan tuh kita nggak komunikasi juga ya, cuma sebatas bener-bener terkait itu aja gitu. Akhirnya dapat waktunya dari Bandung sampai ke Tasik itu perjuangannya juga besar. Kita melakukan perjalanan selama 12 jam. Itu berangkat dari jam 2 subuh, nyampe sana jam 12 siang. Jam 2 siang. Iya, jadi karena kondisinya nggak mungkin berangkat masing-masing. Saya, bibi saya, kalau di bahasa Sunda emang, tapi itu paman ya, emang. Terus ada saudaranya dia, perempuan. Terus ada adik tirinya dia, cowok. Kita berlima. Saya sama emang saya di depan. Dia bertiga di belakang. Ya, di belakang itu empatan, berarti 6 orang. Itu di belakang, dempet-dempetan. Selama perjalanan saya nggak berani lihat ke belakang. Jujur, saya nggak berani buat lihat ke belakang. Oke, kalau misalkan ada sedikitnya mungkin ada, tapi bukan yang disengaja gitu. Kita berenam berangkat ke sana, ngehitbah ke bapaknya, alhamdulillah bapaknya nerima. Cuman waktu pas hitbah ketika sudah dapat jawaban, balik lagi ke belakang dikit, saya langsung nentuin, teh, ini proses ta'arufnya hanya 6 bulan. Selesai nggak selesai, keputusannya tergantung dari ta'aruf ini. Kalau misalkan ternyata nggak cocok, teteh boleh batalin langsung hitbah ini. Kalau teteh merasa cocok, insya Allah 6 bulan ke depan kita menikah. Saya langsung seperti kayak gitu. Nah, waktu berangkat ke sana itu di bulan Oktober akhir, saya ngingetin ke calon saya waktu itu, teh waktunya 2 bulan lagi ya ta'arufnya. Dia sendiri lupa dong bahwa waktunya 6 bulan. Dan dia kaget, lah berarti Desember dong? Iya. Oh ya udah nanti dicoba diobrolin lagi sama orang tua. Dan akhirnya jadilah kehebohan. Nah, pelajaran yang ini adalah untuk kalian nih. Buat teman-teman, sebelum beres saya kasih dulu ibrah buat yang ini. Buat teman-teman yang mau menikah, kalau ini dari Ustaz Felix juga nasihatin, sebelum kalian menikah itu coba ajak ngobrol orang tua. Jadi jangan begitu udah ada yang ngehitbah, datang ke rumah terus tiba-tiba ngomong, Pak besok saya mau nikah. Ya gue kalau nggak ditempeleng sama bapak, lo pikir segampang itu? Pasti kayak gitu. Tapi cobalah ngobrol dari jauh-jauh, Pak, kalau saya menikah di umur segini gimana? Kalau tiba-tiba ada, misalnya untuk yang perempuan nih, kalau kan perspektifnya masih menunggu ya. Kalau ada tiba-tiba lelaki yang datang ke rumah untuk menghitbah, gimana? Gak apa-apa, ngobrol aja. Nanti kalau misalkan kata bapak, oh ya nggak apa-apa, Dek, kalau misalnya ada yang ke rumah, itu asal bener serius, gini. Dan kamu juga udah yakin, lanjut aja, misalkan kayak gitu, kan udah enak. Begitu ada yang ngehitbah, Pak, ini hitbah, rencananya nikahnya, ada yang ta'aruf sama saya, rencananya nikahnya itu 6 bulan lagi. Nah itu kan kalian udah bisa bikin keluarga itu prepare ya. Kita nggak bisa bohong lah bahwa nikah itu bukan cuma antara 2 orang, tapi 2 keluarga gitu. Oke, Fani, sebentar lagi kita close ya. Nanti kalau buat yang tanyanya mungkin kalau mau ada sharing lagi yang lain boleh. Nanti atau lewat chat ya. Nah, cara kenalin budaya ta'aruf, oke. Nanti aku jawab. Mungkin ada teman-teman yang bisa mau jawab juga boleh tuh. Nur, siapa Nur?
Oh, bener tuh, tolong dijawab kalau ada yang tahu. Nah, waktu itu akhirnya saya udah ngomong depan keluarga bahwa kita pengen nikahnya bulan Desember, kehebohan terjadi. Wah, keluarga besar saya termasuk, padahal saya udah ngomong Desember, tetap aja nggak terlalu cepat. Emang udah siap? Emang ini? Ya mau gimana? Emang udah niat di awal. Kan taruhnya cuma 6 bulan. Keluarga di sana pun sama. Ya akhirnya pas begitu kita ketemu keluarga, saya obrolin semuanya. Saya ajuin mundur selama waktu itu sebulan berarti. Karena untuk persiapan aja, nggak apa. Nah, waktu itu saya ya udah Pak, saya nggak akan ngikutin yang tadi saya udah cerita di awal bahwa itu pakai hitung-hitungan, saya nggak akan pakai itu, tapi saya mau tanggal sekian, saya ngajuin duluan. Nah, monggo yang maghrib duluan ya, monggo. Sebentar lagi udah beres kok. Monggo, selamat melaksanakan salat maghrib. Saya juga bentar lagi maghrib, 20 menitan lagi. Nah, sama 2 bulan persiapan dan Allah nolong itu semua. Saya yang cuma punya modal sekian dan kebutuhannya sekian, nggak tahu gimana itu caranya. Allah yang ngasih jalan semuanya. Ada teman yang tiba-tiba bayar utang, tiba-tiba dapat rezeki yang nggak diduga. Saudara-saudara tiba-tiba nawarin ini itu buat persiapan nikah. Dan ya alhamdulillah sampai hari H kita nikah tanpa utang. Gitu. Ya jadi nikah dan batal nikah tetap diselingi dengan dakwah biar tetap move on. Ya itu. Kayak gitu. Jadi itu cerita saya dari, cuman saya disclaimer lagi di akhirnya, cerita ta'aruf saya dan hitbah saya itu jauh dari kata sempurna. Mungkin kalau dalam skala syariatnya itu paling cuman yang berjalan syariat itu sekitar 40% lah. Mungkin ya, karena saya juga waktu itu belum terlalu dalam memperdalami masalah hitbah ta'aruf. Meskipun waktu itu ngaji udah mulai, jadi begitu udah mulai masuk fase ta'aruf, langsung mencari tahu apa sih yang boleh nggak boleh ketika ta'aruf, apa yang perlu saya tanyakan dan nggak perlu saya tanyakan ketika ta'aruf, apa yang perlu saya siapkan atau nggak perlu saya siapkan ketika ta'aruf sampai ke pernikahan, kayak gitu. Ya paling itu mungkin tadi ya, itu aja dulu dari saya sharingnya. Cuma mau jawab dulu yang masalah tadi, apa namanya, gimana ngenalin masalah budaya ta'aruf. Itu sih Bang agak berat karena di keluarga saya juga bukan orang-orang yang apa ya, disebut nggak ngerti agama, ngerti kok, tapi bukan yang memperdalam lah. Termasuk saya juga bukan orang yang memperdalam agama. Jadi kalau tahu ta'aruf ya tahu, mereka juga tahu ta'aruf. Cuman nggak tahu gimana teknisnya, nggak tahu gimana cara kerjanya gitu. Jadi batasannya sampai mana, bahkan ya ketika kita lagi menghitbah, ini sharing kita aja ya, karena ya waktu itu buat teman-teman yang lagi berjuang pengen ta'aruf tapi di tengah keluarga yang belum paham itu, orang kita lagi hitbah aja ke bapaknya, saya difotoin seolah-olah lagi berdua dong, dikirim ke keluarga, ada calon ipar lah, bingung dong. Kan ya mau gimana, kita nggak bisa langsung secara saklek ke keluarga, oh nggak boleh kayak gitu ya. Itu juga kan bakal jadi problem baru gitu. Jadi apa ya, sudah itunya aja, sebisa kita menyampaikan bahwa proses ta'aruf kayak gini, kalaupun mereka nggak paham ya kita yang berusaha membentengi diri gitu, karena kita nggak bisa memaksain kok orang lain gitu. Nah, aku mau sharing lagi, ada nih masalah yang tadi nih, masalah kampung gue ta'aruf kok kayaknya punya pesan negatif. Iya ada bahkan ada beberapa, kemarin sempat viral yang kasusnya di Karawang terkait masalah ta'aruf. Mungkin sewaktu pas kemarin di Curhat Pak kita sempat bahas. Apalagi di kampung gue selalu ditanya NU apa Muhammadiyah. Ya antum jawab aja, asal jangan jawab Ahmadiyah atau Syiah aja lah. Itu aja cukup.
Kalau antum jawabnya Ahmadiyah atau Syiah bahaya. Mau apa di ya, kemarin tuh ada lagi mungkin yang mau aneh bahas, cuman kayaknya waktunya nggak cukup. Kalau mau boleh nanti kita bikin sesi yang terakhirnya, karena ternyata saya kira cukup, ternyata waktunya nggak cukup buat sharing ini. Mau tanya jawab juga sulit. Semangat banget itu. Boleh kalau mau ada kita sesi, tapi kalau buat yang sesi 2-nya kita mungkin lebih ke apa ya? Bener-bener sharing ya. Kalau teman-teman yang di sini udah tahu, kalau yang punya udah pernah dengar kajian, terus ada yang kurang dari saya, tolong dikoreksi aja, nggak apa-apa. Jangan jangan malu-malu. Terus ada sesuatu yang mau saya bahas masalah, karena gini, problem pertama, ingetin ya sama kalian, kalau nanti kita biar ke taruh part 2-nya, sesi taruh part 2-nya kita bisa bahas. Satu, kemarin sempat viral masalah child free. Kedua, kalian mungkin pernah dengar yang lagi rame itu FWB. Ketiga, ada yang dibenturkan dengan bahwa ketika ketika mereka taruh, nikahnya cuma berapa hari terus cerai, gitu ya. Jadi nanti tolong ingetin 3 ini mau saya bahas kalau ke depannya. Karena kalau misalnya dibahas sekarang waktunya kayaknya nggak akan cukup, karena kebentuk kita udah mau, beberapa daerah juga udah maghrib sebentar lagi. Yang terakhir itu ta'aruf tapi cepet cerai, yang ketiganya. Nah itu betul. Misyalalalala ya itu. Jadi bukan dong. Ada sih, apa ya, tapi yang asuransi bukan FWB tapi kayaknya ya, pokoknya itulah. Itu pokoknya jadi nanti kalau di yang sesi 2 kita cari waktu lagi, saya coba bahas, karena emang agak gatal juga sih ngebahas. Ada yang menyepelekan, ngapain ta'aruf, nikahnya juga sama kayak beli kucing dalam karung. Karena yang saya rasain ini, karena saya bakal ceritanya itu apa yang saya rasain aja ya, karena tiap orang bisa jadi berbeda. Teman, apa yang saya rasain kayak sekarang juga dengan pasangan saya, kok saya nggak ngerasa kayak beli kucing dalam karung gitu sejauh ini gitu ya. Jangan dibilang masalah kita baru nikahnya, tapi lihat prosesnya gitu, dari awal proses ta'aruf sampai ke nikah itu rata-rata ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam tanda kutip ya, kita harapkan gitu. Kalau buat clue-nya ya, ini buat teman-teman, nanti bahas aja kalau mau dibahas dulu di channelnya masing-masing, yang Nisa di Nisa, di Rijal, tapi saya kasih clue-nya. Jadi friend with benefit itu lebih parah daripada sekedar pacaran itu. Jadi mungkin kalian udah bisa menangkap pacaran zaman sekarang tuh kayak gimana. Nah ini friend with benefit itu bisa lebih parah daripada pacaran. Itu aja. Oke, nanti bahas aja di channelnya masing-masing, karena bahasanya bisa beda loh. Karena pembahasannya bisa beda. Kayak kemarin juga kita kan akhirnya di Rijal membahas hal-hal yang sensitif yang cuma bisa dibahas oleh laki-laki sama laki-laki lagi. Nah, akhwat juga pasti ada pembahasan kayak gitu. Jadi tolong silahkan aja gitu. Oke. Karena sudah 5:30, tadinya saya cuma sekedar pengen sampai jam 5. Kita cukupkan dulu. Kalau misalnya ada kurang, itu datangnya dari saya. Kalau ternyata ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Saya memohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Kita tutup dengan 3 kali istighfar dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.